Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Karena liga lagi libur untuk FIFA Matchday, sekarang kita coba akan intip sedikit nih beberapa serba-serbi BRI Super League hingga pekan ke-7 ini. Ada serba-serbi apa ya? Yang pertama, pemain asing yang belum main sama sekali hingga pekan ke-7. Itu kalau nggak salah ada 7 pemain asing nih yang belum main sama sekali nih sampai pekan ke-7. Mereka adalah Nilson Junior dari Malut United, Jonathan dari Dewa United, Aldair Simanca dari Borneo FC, Diego Maurizio dari Persebaya, Doni Warmerdam dari PSIM Jogja, Jesse Wehrman dari Madura United, dan Myung Hyung Kyun dari PSBS Biak. Nah, 7 pemain ini belum bisa main di Super League musim ini dengan berbagai alasan. Ada yang berkasnya belum selesai lah, termasuk kitas dan lain-lain. Ada yang cedera lah, dan juga katanya sih ada yang kurang memuaskan nih saat latihan pada para pelatihnya. Yang kedua, penalti di 7 pekan Super League ini ya, meskipun masih ada 4 tim yang baru jalani 6 pekan ya, 6 laga ya, sudah tercipta 30 penalti dengan catatan Persib dan Bali United dengan tim yang paling banyak dapat penalti, yakni sama-sama 4. Bedanya, Bali United dari 4 kali penalti cuma 1 yang gagal, sementara Persib dari 4 kali dapat penalti cuma 1 yang berhasil, 3-nya gagal. Kebalikannya ya. Selain Bali United dan juga Persib yang sering gagal penalti, ada Madura United 2 kali juga gagal penalti, dan Persijap Jepara 1 kali gagal penalti. Maka dengan statistik seperti ini, Persib disebut tim paling penalti di 7 pekan ini. Tim paling banyak dapat penalti, tim paling banyak pula gagal penalti. Sementara tim-tim yang belum pernah 1 kali pun dapatkan penalti selama 7 pekan ini adalah Persija, Persik Kediri, Persis Solo, dan Semen Padang. Yang ketiga, tim dengan tembakan ke gawang paling banyak dalam 1 pertandingan di 7 laga ini. Nah, di sini Persija Jakarta menduduki urutan pertama, tim yang paling banyak lakukan tembakan ke gawang. Per laga itu persentasenya 1,6%, alias Persija itu dalam 1 pertandingan bisa menembakkan bola ke gawang 5-6 kali, kecuali saat lawan PSM Makassar cuma 2 kali kalau nggak salah. Menyusul di bawahnya ada Borneo FC dengan persentase 1,3 per laga, yang artinya sama dengan 3 atau 4 kali dalam 1 kali pertandingan Borneo FC ini nembakkan bola ke gawang. Dan di bawah Borneo ada Persib Bandung dengan persentase 1,2% per laga, atau sama dengan 2-3 kali aja tembakan ke gawang dalam 1 pertandingan. Kemudian kartu kuning dan kartu merah di 7 laga atau 7 pekan yang sudah dijalani itu telah menghadirkan 255 kartu kuning, yang kalau kita kalikan 5 juta aja 1 kartu kuningnya, itu PT Liga dan PSSI sudah mencapai atau mendapatkan uang dari kartu kuning aja sebesar 1,3 miliar rupiah. Itu baru kartu kuning aja lo ya. Dan tim yang paling banyak mendapatkan kartu kuning hingga pekan ke-7 ini adalah Persijap Jepara dengan total 24 kartu kuning. Disusul Bayangkara FC dengan 21 kartu kuning. Dan tim yang paling sedikit mendapatkan kartu kuning hingga pekan ke-7 ini adalah Persebaya dengan 7 kartu kuning aja. Nah, total 1,3 miliar dari kartu kuning hingga pekan ke-7 ini belum termasuk 5 kartu kuning dalam 1 kali pertandingan lo ya, yang harganya 50 juta. Jadi kalau hitung-hitungan ya, di 7 pekan ini saja dari kartu kuning itu PSSI sudah mencapai duit 1,5 miliar rupiah, itu dari kartu kuning aja.
Sementara kartu merah di 7 laga yang sudah dijalani BRI Super League musim ini sudah keluar 17 kartu merah, yang kalau kita kalikan satu kartu merahnya 10 juta aja, itu artinya udah 170 juta loh ya. Dan uniknya 4 tim yang disebut tim rival di Liga Utama atau di Liga Indonesia musim ini ya, itu Arema, Persebaya, Persija, dan Persib sama-sama menjadi tim yang paling banyak mengoleksi kartu merah, yakni 2 kartu merah. Yang kelima, kehadiran penonton atau supporter. Yang terbanyak tentu saja masih dipegang oleh Persija Jakarta. Di 7 laga yang sudah dijalani, Persija itu kalau di total udah mencapai atau menghadirkan penonton ke stadion 80.737 penonton. Disusul oleh Persib Bandung dengan 37.495 penonton. Tapi bedanya Persib masih kurang 1 pertandingan. Itu ya beberapa statistik yang mungkin jarang kita ketahui ya di BRI Super League hingga pekan ke-7 ini aja. Kita ke timnas Indonesia dulu. Situs Footy Ranking kemarin memprediksi nih tim-tim yang akan lolos di grup B round 4. Dan seperti yang pernah diprediksi oleh Sintayong, situs Footy Ranking pun memprediksi Indonesia nggak akan lolos dari round 4. Bahkan untuk masuk ke round 5 pun nggak bakalan bisa. Inilah prediksi dari Footy Ranking di grup B. Yang pertama, tuan rumah Arab Saudi. Ini persentase lolosnya itu 67%. Sementara untuk jadi runner up 27%. Yang artinya Footy Ranking ini memprediksi Arab Saudi ini nggak akan ada di urutan ketiga grup ini loh ya. Dan paling gede peluangnya untuk lolos ke Piala Dunia dari round 4. Yang kedua, Irak. Ini persentase lolosnya ini dari grup B secara langsung adalah 28%, alias tipis ya. Untuk urutan kedua atau runner up 55%. Ini artinya Footy Ranking ini memprediksi kalau Irak ini akan jadi runner up grup B dan melaju ke round 5. Yang ketiga, Indonesia. Footy Ranking memprediksi untuk lolos secara langsung di round 4 ini, Indonesia itu cuma punya 5% kesempatan. Jadi runner up aja itu 20% ya. Sementara untuk jadi juru kunci 75%, yang artinya Footy Ranking memprediksi Indonesia ini akan jadi guru kunci grup B dan gak akan maju ke round 5 ataupun lolos ke Piala Dunia. Ya emang sih kita nggak bisa percaya dengan yang namanya sebuah prediksi. Sebab yang namanya prediksi, yang namanya bikin prediksi, siapapun bisa bikin prediksi. Dan kita pun tahu ya, meskipun setiap orang, setiap insan, setiap individu, setiap situs, setiap ya mungkin siapapun badan yang memprediksi sebuah pertandingan itu kan hak mereka. Dan semuanya pun tergantung pada ya dinamakan Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak lain ya manusia bisa apa. Tapi ketika sebuah situs bernama Footy Ranking memprediksi sebuah hal, ini artinya ini situs kan udah melalui penelitian, udah melalui riset ya. Termasuk bagaimana kecurangan wasit, bagaimana kecurangan tuan rumah, bagaimana kecurangan AFC, dan lain-lain. Paham nggak maksudnya? Jadi gini, biasanya situs Footy Ranking ini kalau mau bikin sebuah prediksi, dia ini langsung melakukan penelitian secara langsung ke tempatnya ya. Dia ini dicari dulu, diteliti dulu. Ini pertandingan digelar di mana sih? Ini pertandingan wasitnya siapa sih? Ini pertandingan, ini yang bandar-bandar judi naruhnya kegedenya kemana sih? Nah ini pertandingan, tim yang diharuskan lolos yang mana sih, itu harus cari tahu dulu nih. Dan biasanya federasinya condong kemana nih di grup ini, di sebuah pertandingan ini. Nah itu dicari dulu, di riset dulu nih, diteliti dulu sama Footy Ranking, barulah diterbitkan sama dia. Makanya agak ngeri-ngeri sedap kalau Footy Ranking sudah memprediksi. Untuk timnas Indonesia sendiri, kita belum tahu nih di round 4, di 2 laga yang akan dijalani timnas Indonesia di round 4 ini akan pakai formasinya siapa. Apakah formasinya Patrick Kluivert dengan 4-3-3-nya atau formasinya Alex Pastor dengan formasi 3-4-1-2-nya. Sekarang kita intip, yang lebih efektif dipakai oleh pemain timnas Indonesia itu formasi siapa sih? Alex Pastor atau formasinya Patrick Kluivert? Lawan Lebanon di laga uji coba itu pakai formasinya Patrick Kluivert 4-3-3. Hasilnya imbang 0-0.
Tapi ketika lawan Cina Taipei di laga uji coba yang sama pakai formasinya Alex Pastor 3-4-1-2 justru menang telak 6-0. Di sini artinya formasi Alex Pastor ini udah unggul 1-0 ya atas formasinya Patrick Kluivert. Kemudian lawan Jepang di round 3 ini pakai formasinya Alex Pastor tapi tetap kalah 0-6 dari Jepang. Artinya skornya 1-1 ya antara Alex Pastor dan Patrick Kluivert. Lawan Cina itu kita menang nih 1-0, itu pakai formasinya Alex Pastor juga. Artinya di sini skornya ya 2-1 untuk Alex Pastor. Kemudian lawan Bahrain kita menang 1-0. Ini pun sama, pakai 3 back alias formasinya Alex Pastor. Kita menangnya 0-1-0 ya. Berarti poinnya skornya udah 3-1 untuk Alex Pastor nih. Dan terakhir itu laga antara Australia lawan Indonesia. Kita dibantai 5-1 ya sama Australia. Tapi ini pakai formasinya Alex Pastor. Maka skornya adalah 3-2. Jadi di sini dari beberapa laga yang dijalani oleh timnas Indonesia di era pelatih Patrick Kluivert dan juga Alex Pastor, formasinya Alex Pastor yang lebih cocok ya mungkin dipakai oleh para pemain timnas ketimbang formasi 4-3-3-nya ala Patrick Kluivert. Pertanyaan kami adalah dengan kenyataan Indonesia atau para pemain timnas Indonesia ternyata memang lebih cocok pakai pola 3 back seperti yang diformasikan oleh Alex Pastor ataupun Sintayong sebelumnya. Kenapa PSSI ngakunya sangat bangga nih dengan prestasi ataupun formasinya Patrick Kluivert yang pakai 4 back sejajar. Padahal faktanya saat timnas pakai formasi 4 back sejajar, persentase kemenangan Indonesia itu cuma 15% aja loh ya. Makanya kita akan tunggu nanti nih di round 4 ini apakah Alex Pastor akan kembali mengambil alih ya strategi di lapangan atau mungkin strateginya yang akan dipakai atau ya seperti ikutan susunan pelatihan ya, dimana Alex Pastor ya cuma asisten. Mau sekeras apapun dia mengajukan formasi dia, tapi kan pelatih kepalanya tetap Patrick Kluivert ya, semuanya dikuasai oleh Patrick Kluivert. Dan kita akan lihat nih formasi mana yang akan dipakai Patrick Kluivert di round 4. Apakah formasi bikinan Patrick Kluivert atau formasi bikinan Alex Pastor, dan bagaimana ke hasilnya ya. Dari Persib Bandung, dengarkan baik-baik apa yang akan kami sampaikan. Ada isu atau desas-desus alias rumor yang lagi berkembang di sekitaran Persib. Isu apa tuh? Nah, isu loh ya, kami bilang isu loh ya. Soal bener atau enggak ya, kami nggak tahu, namanya juga isu. Isunya adalah Persib kabarnya sedang mencari striker asing baru. Nah lo buat gantiin siapa nih? Katanya sih buat gantiin Ramon Tanque nih. Bener nggak ya? Jadi kabarnya kalau di paruh musim ini kondisi ataupun si Ramon Tanque ini masih deadlock ya, ada kemungkinan dia akan tercoret juga. Lalu siapa sih yang lagi rame katanya di tengah diincar Persib? Kami pribadi nggak tahu siapa pemain-pemain yang katanya diincar. Itu kan baru katanya. Tapi kalau yang kami dengar di sekitaran Persib ini ada beberapa nama yang sering banget diucapkan gitu. Ada Lennart Tai, ini striker asal Jerman miliknya Lion City Sailor di Singapura. Ada Mohamed Osman, ini striker asal Suriah milik Lampun Warrior di Liga Thailand. Kemudian ada Itsuko Enomoto, ini striker asal Jepang miliknya Chiangrai United di Liga Thailand juga. Dan yang terakhir itu ada Kirian Nwabueze, ini striker asal Nigeria, saat ini sih tanpa klub tapi dia pernah bersama siapa? Boyan Hodak kalau nggak salah. Dan katanya sih ada beberapa nama lain juga nih yang akan coba mencuat juga, yang kami pun nggak tahu bener apa enggaknya. Ini kan baru desas-desus sekitaran Persib aja lo ya, dan nggak tahu juga bener atau enggaknya Ramon Tanque akan dicoret apa enggak. Tapi buat kami gini lo ya, silakan saja nih pendapat kalian, apakah perlu memang Ramon Tanque ini dicoret? Dan kalau memang perlu, menurut kalian punya usulan nggak sih siapa striker yang pantas masuk ke Persib? Silakan saja tulis pendapat kalian di kolom komentar.